Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, kami Waalaikumsalam. dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsie Mardisa dengan NIM 2213614, Ivan Maulana Agustin dengan NIM 2213618, Silvan Yolanda dengan NIM 221363032, Azal Sektio dengan NIM 2213647, dan Rinti Astuti dengan NIM 2213608. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang survei. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Elsie Mardisa. Pada Elsie, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Izinkan saya menyampaikan materi kelompok kami. Peter Hangget. Peter Hangget adalah seorang peneliti dan akademisi geografi yang telah melaksanakan penelitian dan pengajaran selama lebih kurang 50 tahun. Ia lahir di Somerset, Inggris pada 24 Januari 1933. Penelitian dan karya ilmiah Peter Hangget terfokus pada 3 bidang. Yang pertama adalah geografi sebagai ilmu murni dan manfaat yang memberikan kepada manusia untuk lebih memahami bumi. Yang kedua, bidang yang dialami oleh Hangget adalah metode kuantitatif dalam geografi manusia dan pentingnya analisis lokasi. Bidang ketiga adalah penerapan ide-ide geografis untuk memahami perpindahan penyakit secara geografis. Baik, selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas yang pertama tentang permukaan dan gradien. Sifat permukaan, seperti kontur, ketinggian pada topografi, kita dapat menganggap garis-garis dengan kepadatan polusi yang sama sebagai kontur demografis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dan menghasilkan model 3 dimensi dan distribusi demografis dengan cara yang sama seperti model Medan. Permukaan ini dapat dianggap secara statistik sebagai permukaan respons, di mana ketinggian, yaitu kepadatan populasi, bervariasi sebagai respon terhadap faktor-faktor pengendali. Eh, Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Elsie. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan Maulana Agustin. Kepada Ivan, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu slope atau lereng. Yang pertama yaitu lereng di daerah perkotaan. Kepadatan populasi perkotaan menurun secara eksponensial negatif dan generalisasi ini tampaknya berlaku baik dalam dimensi waktu maupun ruang. Generalisasi ini dapat dinyatakan seperti rumus berikut, di mana PD adalah kepadatan populasi pada jarak tertentu, D dari pusat, B adalah gradien kepadatan, dan PO adalah kepadatan pusat yang diekstrapolisasikan. Dua hal tentang rumus ini perlu diperhatikan. A. Bahwa kepadatan adalah untuk kepadatan permukiman. Dan B. Bahwa kepadatan pusat diekstrapolisasikan dari lereng yang berasal dari area luar. Karena kepadatan pusat terbukti sangat sulit didefinisikan. Menurut Winborough tahun 1961 telah mengatasi kesulitan ini secara tidak langsung dengan menunjukkan bahwa kepadatan pusat PD adalah fungsi dari kepadatan populasi total seluruh kota P. Untuk kepadatan keseluruhan, Winbrook menemukan bahwa P berhubungan positif dan signifikan dengan usia atau diukur dari proporsi tempat tinggal lama, ukuran kota, dan proporsi populasi di bidang manufaktur. Jadi kita harus mengharapkan kota-kota industri yang besar, tua, dan memiliki kepadatan populasi keseluruhan yang agak tinggi. Next. Selanjutnya itu lereng di daerah pedesaan. Perhatian ini hanya tertuju pada kepadatan populasi
elemen yang diharapkan menunjukkan berpusat di kota. Bentuk umum gradien populasi pada saat pertanian lebih cenderung daripada kepadatan populasi secara keseluruhan. Untuk 100 mil kepadatan sekitar 20 orang per mil persegi dengan penurunan yang lebih kecil dari 100 hingga sekitar 300 mil. Gradiennya turun lebih tajam menjadi sekitar 4 per mil persegi. Next. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Arifan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Silvani Yolanda. Kepada Silvani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu adanya langkah-langkah zona penggunaan lahan. Meskipun klarifikasi permukaan bumi ke dalam zona-zona penggunaan lahan yang berbeda merupakan kegiatan geografis tradisional, tidak satupun dari beberapa skema yang dikembangkan sejak 1892 telah mencapai tingkat pengukuran rasio. Data penggunaan lahan tersedia dalam bentuk kelas, misalnya hutan, lahan subur, dan bukan dalam rasio yang tepat. Berarti bahwa kita harus melihat perubahan dari satu kelas ke kelas lain sebagai jeda atau langkah, dan bukan gradien. Chisholm 1962 telah menyusun koleksi studio empiris yang luar biasa, langsung terkait dengan rasio berkelanjutan, misalnya jarak dari permukiman. Next, moderator. Ini adanya gambaran menunjukkan kurva penggunaan lahan terhadap jarak pusat desa untuk ketiga zona yang penting. Adanya jenis kebun anggur, kebun zaitun, dan lahan pertanian yang tidak diairi. Tanaman anggur menepati sekitar 6% dari area yang diteliti dan sangat terkonsentrasi di zona dalam, kurang dari 4 km dari pusat, sementara zaitun lebih banyak terwakili di zona tengah, 2 hingga 6 km dari pusat. Gandum yang tidak diairi mendominasi lanskap zona luar, tetapi karena hanya mencangkup lebih dari setengah luas lahan, tanaman ini sangat terwakili di sebuah zona dan menepati setengah dari area balikan. Zona perkotaan bagian dalam jarak 1 km dari pusat. Tanaman lain yang menunjukkan reaksi sensitif terhadap jarak adalah padang rumput, limbah, dan kayu semak belukar, yang semuanya merupakan karakteristik pinggiran luar, dan buah jeruk jenis karakteristik di zona dalam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Silvani Yolanda. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Minimalisasi pergerakan. Dibagi menjadi dua, yaitu hubungan geometri dasar. Perhatian terhadap lokasi area menimbulkan perhatian sederhana, namun mendasar terhadap geometri bidang yang telah diperhatikan oleh Bunge tahun 1964. Dalam setiap kasus, total area A adalah sama dan D adalah jarak maksimum dari titik atau garis tetap ke bagian terjauh dari area tersebut. Yang kedua, pembentukan lingkaran. Jika kita mengasumsikan kasus sederhana dari suatu area penggunaan lahan yang ditempatkan sedekat mungkin dengan satu titik, maka bentuk lingkaran ceteris paribus adalah solusi pergerakan minimum dan jarak radial maksimum dari pusat ke pinggiran area diberikan oleh persamaan A per
jari-jari 1/2. Yang ketiga, Isolierte Stad Karya Tunen. Diagram lingkaran konsentris penggunaan lahan di negara terisolasi hipotetis Tunen merupakan salah satu ilustrasi teori lokasi yang paling umum dalam buku teks bagi para ahli geografi. Karakteristik zona-zona tersebut telah dirangkum oleh Grotewald dan Chisholm. Dalam tabel 6.4 dapat dilihat bahwa pola penggunaan lahan merupakan cangkang konsentris yang berkisar dari lingkaran dalam pertanian intensif dan hutan yang sangat sempit hingga ke pita lebar pertanian yang semakin ekstensif dan peternakan hingga ke daerah terluar. Next. 2. Kritik terhadap modal gerakan. Perubahan biaya pergerakan. Meskipun perbandingan langsung sulit dilakukan, tidak diragukan lagi bahwa tren jangka panjang biaya transportasi real telah menurun. Serangkaian penemuan teknis munculnya bahan bakar murah dan skala ekonomi dari volume yang semakin besar dalam sirkulasi secara umum telah mengurangi biaya relatif transportasi dalam biaya produksi keseluruhan. Perubahan hubungan jarak pergerakan. Variasi dalam biaya pergerakan pada komoditas yang berbeda ditunjukkan oleh karya sebelumnya oleh Alexander di Illinois. Dia menggambarkan pola tarif angkutan kereta api untuk gandum yang dipindahkan ke Chicago. Pergeseran transportasi ke perusahaan independen telah merusak logika asumsi misasi ini karena kita dapat berargumen ceteris paribus bahwa objek perusahaan transportasi adalah untuk memaksimalkan daripada meminimalkan total pergerakan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rinti. Kepada Rinti, saya persilahkan. Baiklah, yang terakhir yaitu distorsi gradien reguler. 1. Distorsi karena lokalisasi sumber daya. A. Variasi sumber daya. Sebagai petani yang praktis, Tunen mengetahui bahwa dalam praktiknya, pola penggunaan lahan dimodifikasi tidak hanya oleh biaya pergerakan, tetapi juga ketersediaan tanah yang baik, musim tanam, kemampuan pengelolaan, dan sebagainya. Ia membuat diagram yang dimodifikasi di mana lingkaran asli pada gambar 6.11a diubah tidak hanya oleh pusat-pusat yang bersaing pada gambar 6.11.3 dan rute transportasi yang lebih murah pada gambar 6.11c, tetapi juga oleh kualitas lahan yang berbeda. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi tentang survei. Selebih sekurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.